Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang sampai saat ini, hari ini, detik ini, menit ini masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmat yang luar biasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah di tengah kondisi sekarang ini, semoga digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang senantiasa bersabar atas ujian yang datang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ujian ini merupakan bagian dari bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hambanya, mana yang pandai bersyukur, mana yang pandai bersabar, mana yang putus asa, mana yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah, maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidaklah ada ujian dari Allah kecuali itu semua untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini walaupun singkat, semoga menjadi salah satu dari sekian banyak saksi amal kita, sehingga nanti di akhirat insya Allah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya yang cinta, yang setia akan ajarannya. Ikhwan al-akhwat fillah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jemaah IG, jemaah Facebook, jemaah apalagi ini, YouTube, apapun wasilah silaturahim kita, mudah-mudahan kuota yang dipakai insya Allah menjadi saksi kelak di akhirat. Ya Allah, saya mengeluarkan data sekian untuk thalabul ilmi, semoga menjadi saksi amal soleh saya kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga datanya tidak berkurang insya Allah, walaupun mustahil ya, pasti berkurang ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, wabil khusus Jemaah Miftahul Khair yang ada di sekitar Bandung, juga Jawa Barat, di Indonesia semuanya, santri-santriyah yang sekarang sudah berada di rumahnya masing-masing, semoga bisa membawa nilai-nilai Al-Quran ke rumah masing-masing insya Allah, dan melanjutkan terus setoran hafalan juga murojaahnya kepada muhafidh-muhafidhahnya masing-masing. Dan insya Allah sekarang lebih dipantau dengan keberadaan orang tua. Insya Allah rumah-rumah yang mungkin sebelumnya sepi dari Al-Quran, insya Allah dengan hikmah dari kejadian sekarang ini, walaupun masjid-masjid sebagian besar banyak yang ditutup, tapi insya Allah rumah-rumah sekarang semakin menggema dengan lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 5 atau 6 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan,
kebahagiaan bagi kita sekarang berada di depan pintu bulan Ramadan, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan kedatangan bulan yang agung ini. Kalau di tahun-tahun sebelumnya pasti mungkin kita dalam keadaan yang normal-normal saja. Akan tetapi sekarang kita sedang diuji oleh Allah, datang tamu agung dalam keadaan kita yang sedang diuji dalam keadaan wabah corona ini. Ya. Akan tetapi tetap kita kembali lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tentunya menjadi evaluasi bagi kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di kota masing-masing. Dievaluasi iman dan Islam kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kita kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada qada dan qadar, dan iman kita kepada hari akhir. Yang kedua, kita evaluasi keislaman kita, syahadat kita. Jangan sampai lepas setiap detik, setiap menit, setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat harus dijaga setiap waktu. Artinya tidak ada amal yang kita lakukan kecuali mengharapkan ridha Allah, dan tidak ada amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat simpel ibadah dalam Islam. Kalau ini diterima oleh Allah, syaratnya dua. Dalam syahadat ini termakna. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu harus ikhlas. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, amal yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, salat. Salat senantiasa dijaga walaupun keadaan seperti ini. Ada yang di dekat rumahnya ternyata masjidnya masih dibuka, silakan dengan tetap menjaga kebersihannya. Ini kan luar biasa, semakin peduli kaum muslimin kepada kebersihan. Mungkin yang selama ini masjidnya tidak pernah dicuci, karpetnya digulung, ada wabah ini digulung, dibersihkan, mendadak di laundry, masya Allah. Kemudian bagi yang mungkin masjidnya tertutup di dekat rumahnya, maka silakan sholat di musola dekat rumahnya, sholat di musola yang ada di rumahnya. Nggak ada musola di rumahnya, ya sholat di kamarnya, di ruang tamunya bersama keluarganya. Nggak ada ruang tamu, ya itu di kamarnya. Nggak ada kamar, nggak ada kamar, ya sholat silahkan di tempat masing-masing. Ya. Dan jadikan itu semua bahwa semua tempat di muka bumi ini adalah tempat untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tempat sholat itu artinya tempat berdoa. Ya. Maka mudah-mudahan sholat kita adalah sholat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, zakat. Kita evaluasi zakat kita, mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Bagi yang memiliki harta berlebih, kemudian masuk nisabnya, maka wajib zakatnya. Ya. Tapi ternyata sebagian lagi karena keadaan seperti ini, ekonomi mulai menurun, ya, kemiskinan mulai menurun, menurun di bapaknya ke anaknya, ke cucunya. Bukan menurun itu, tapi menurun, masya Allah, pendapatannya mungkin berkurang. Karena apa? Karena ya yang belanja minim, yang tadinya rame, kemudian jadi sepi, ternyata tidak mencapai nisab. Maka Allah bukakan satu pintu yang luar biasa. Babus sadaqah, pintu sadaqah. Silakan sedekah, keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau berapapun sedekah itu. As-sadaqah tadfa'ul bala. Insyaallah sedekah akan menolak bala. Insyaallah sedekah akan menaikkan derajat di pandangan Allah. Insyaallah sedekah bisa menyehatkan orang yang sakit. Insyaallah dengan sedekah akan semakin menggandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infak di jalan Allah sebagaimana janji Allah tadi yang dibacakan oleh ibu dari anak saya, Ustazah Evi Zakia Anfas, surat Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu biji, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, terus akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kedermawanannya di bulan-bulan biasa, begitu masuk bulan Ramadan
Kana ajwadun nas. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat terkenal kedermawanannya. Begitu masuk Ramadan, Masya Allah, terus bertambah lagi kedermawanannya, bertambah lagi ingin memberi kepada orang lain. Kenapa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa masuk Ramadan sedekah ini sudah luar biasa pahalanya. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan maka double-double pahalanya. Ya. Masuk bulan Ramadan satu amal dikali lipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Baca Quran saja di bulan biasa, baca Quran satu huruf berbanding 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, satu huruf 10 kebaikan di bulan biasa. Masuk bulan Ramadan maka satu amal dikali 10 lagi. Oh, berarti satu huruf 10 kali 10 100 kebaikan. Masya Allah. Inna Allah Ta'ala jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabat yang mungkin protes, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, dhahaba ahlul duthur bil ujur. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya harta, mereka banyak pahalanya ya Rasul. Mereka bisa sedekah, mereka bisa infak di jalan Allah, berzakat. Mereka bisa memberi makan pada fakir miskin, mereka bisa memberi makan pada anak yatim, bisa membahagiakan orang-orang lain, keluarganya. Tapi kami orang-orang yang tidak punya uang bagaimana ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, inna likulli tasbihatin sadaqah. Jangan berkecil hati orang-orang yang Allah sempitkan rizki berupa uang. Rasulullah SAW bersabda, setiap tasbihmu adalah sadaqah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena lisan kita ini adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kemudian kita ketika lisannya dipakai untuk mengagungkan Allah, asma Allah, mensucikan Allah, Allah sudah maha suci, hanya mensucikan diri kita hakikatnya. Maka itu menjadi apa? Sedekah. Dan setiap sendi-sendi kita memiliki potensi untuk bisa bersedekah. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan idenya, dengan gagasannya, bahkan dengan senyumannya sekalipun, itu merupakan apa? Sedekah. Sangat banyak luar biasa fadilah sedekah. Yang pertama, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pertama, sedekah bisa menghapus dosa. Ya. Yang banyak dosa, saya, kita semua, yuk kita sama-sama sedekah. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Diampuni dosa dengan sebab sedekah, tentu saja, Masya Allah, harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Jangan sampai ketika berdosa, santai saja biar berdosa, besok tinggal sedekah. Enggak seperti itu. Tapi sedekah yang bisa memadamkan dosa seperti memadamkannya air terhadap api adalah sedekah terhadap dosa yang memang tidak direncanakan sebelumnya. Ya. Fa aminu makrallah fala yamanu makrallahi ilal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ketika tidak ada orang, amanlah dari dosa. Biar berdosa saja, nggak ada yang melihat, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun. Ingat, mereka orang-orang yang rugi, yang merasa aman dari adab Allah. Yang kedua, apa keutamaan bersedekah? Orang yang bersedekah akan mendapatkan
keberkahan kepada hartanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ma naqasat, tidak akan sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan Allah pasti akan menambahkan keberkahan, kewibawaan bagi orang-orang yang pemaaf. Lihat, sedekah hubungan dengan pemaaf ini sangat luar biasa. Karena kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik biasa, tapi yang luar biasa adalah kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan yang kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apalagi keutamaan sedekah? Tentu saja melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Ini luar biasa. Yang selanjutnya, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang memberikan, menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh Allah dari salah satu pintu surga. Dan dia akan menyeru, "Wahai hamba Allah, kadia, kemarilah untuk menikmati kenikmatan yang ada di dalamku." Jika ia berasal dari golongan orang yang suka mendirikan salat, ia dipanggil dari pintu salat. Ketika ia dipanggil dari pintu jihad, maka ia orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, mujahid, dipanggil dari pintu jihad di surga nanti. Nah, jika ia berasal dari golongan orang-orang yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari apa? Pintu sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedekah selanjutnya merupakan bukti keimanan seseorang. Was-shadaqatu burhan. Was-shadaqatu burhanun. Ya. Sedekah itu adalah bukti. Nah, kata Imam Nawawi, bukti kebenaran iman. Oleh karenanya sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari kebenaran iman seseorang. Sedekah selanjutnya dapat membebaskan dari siksa kubur. Ya, Masya Allah. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Inilah ketika seseorang wafat tidak akan ada yang dibawa kecuali amalnya. Betul, harta tidak akan dibawa, betul. Tidak ada yang punya mobil dikubur dengan mobilnya. Akan tetapi harta bisa dibawa ke alam kubur adalah caranya ketika ia masih hidup. Harta yang ia miliki, ia nafkahkan, ia belanjakan, ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya keutamaannya adalah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, inna syaitan wal ithmu yahduru yahdurani al-bay'." Ya. Wahai pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu keduanya hadir dalam jual beli. Nah, maka hiasilah jual beli kalian dengan apa? Sedekah. Karena ternyata orang yang jual beli ini sangat luar biasa ketika mereka jujur, martabatnya sangat tinggi nanti di surga. Oleh karenanya setan tidak suka, maka setan pasti menggoda manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja keutamaan sedekah yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah akan merasakan kelapangan hati, kebesaran jiwa, lapang dadanya, merasa ada sesuatu yang ia nikmati, ada sesuatu yang ia plong gitu ya, bahasa Jermannya itu plong. Orang-orang yang bersedekah maka ia akan merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang pelit, ini hadis Imam Bukhari, ada perumpamaan antara orang yang pelit dan orang yang sedekah. Itu seperti dua orang yang memiliki baju besi. Bila dipakai menutupi dada hingga bawahnya, orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar gitu. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya.
Nah, sebaliknya sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Ya. Dan insya Allah pahala sedekah terus berkembang. Innallaha yaqbalus sadaqah wa ya'khudhuha biyamini. Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi ahlus sedekah terutama masuk bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihi assalam. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi ahlu as-sadaqah dengan sesuai kemampuan kita, ya. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya, ya. Sehingga masuk Ramadan kita menjadi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktu kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Mumpung diberikan usia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan nyawa akan berpisah dari jasad kita. Kita tidak tahu kapan ditutup pintu taubat dan pintu amal, sehingga suatu saat tidak ada lagi orang yang bisa sedekah, bahkan tidak ada nanti orang yang memerlukan zakat infak sedekah. Akan datang saatnya. Mumpung sekarang masih bisa, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan